Pasar Glodok menjadi pusat grosir barang elektronik paling ramai di Indonesia. Semua jenis elektronik tersedia, mulai dari barang baru hingga rekondisi alias bekas. Namun kini kondisi Glodok sepi, ditinggal pembeli. Mari kita simak seperti apa kondisi Glodok kini dalam menantang zaman bersama reporter Said Masyur dan juru kamera Rangga Samudra. Halo pemirsa, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata Glodok? Glodok selama ini identik dengan perdagangan elektronik. Lalu bagaimana kondisi Glodok saat ini? Ikuti perjalanan saya, Said Masyur, dan juru kamera Rangga Samudra menyusuri kawasan Glodok di tengah persaingan dan gempuran perdagangan online. Pasaran agak sepi ya, kan sekarang orang kan berjualan ke alih online. Kalau toko-toko kan kebanyakan beli di online, jadi pengunjungnya berkurang. Kalau seminggu langganan kita paling bertahannya di langganan datang. Kalau yang lewat jarang, yang lama sekali 1 bulan ada 2-3 lah kayak gitu. Untuk sekarang sih pengunjungnya memang rada sepi ya, tetapi semenjak dibukanya oleh Presiden Joko Widodo, dibukanya oleh bebas masker dan lain-lainnya, itu pengunjung agak mulai bertambah lagi. Tetapi juga memang masih orang lebih lari ke bagian online shop. Dulu kan dari suami ya, tahun 70-an. Dulu pas pertama ke sini tuh gimana ceritanya, Ci? Kondisi di sini dulu kayak gimana di awal-awal? Rame dulu mah. Malah gedungnya jelek pun, tapi tetap rame. Ya kan? Pengunjungnya pada naik ke sini belanja. Kalau sekarang mah boro-boro. Di Pasar Glodok itu sekitar ada 1880 tempat usaha. Dan dari tempat usaha yang ada tersebut terdapat 1.100 tempat usaha yang aktif. Jadi sebetulnya di atas 50% sebetulnya okupansi dari pedagang yang masih aktif berjualan di situ. Tapi saat ini kami juga tengah melakukan edukasi sebetulnya ya kepada pedagang bahwa di tengah maraknya gempuran belanja online, kami juga berharap pedagang-pedagang tradisional gitu ya khususnya itu juga bisa ikut peran dalam perkembangan tersebut, sehingga memang pedagang pasar tradisional tetap mampu berkompetitif di pasar nasional. Jejak pusat perdagangan elektronik di Glodok, Jakarta Barat ini sebetulnya bisa ditelusuri ke belakang hingga zaman VOC. Bahkan pada kerusuhan 98 yang lalu, ini juga menjadi salah satu sasaran dari kekerasan dan juga penjarahan. Sebelum kerusuhan di sini kan di situ dulu di Glogor kan, siang hari kan, sore-sore di sana kejadian. Terus di sini langsung kita orang pulang. Jadi tutup toko, nggak ini lagi, nggak dibuka.
Terus belakangan ada ya kabar berita, di orang bilang ya di Glodok juga dibakar katanya. Pertama kan di perniagaan dulu, dari perniagaan langsung di kesini, langsung dibakar. Pakai sebelum dibakar apa? Tiap toko tuh ini dulu, barangnya diangkutin dulu. Konsep hidup orang-orang Tionghoa di sebuah kota itu umumnya dia tinggal sekaligus berbisnis. Jadi tempat tinggalnya mereka lebih cocok disebut ruko, rumah dan toko. Ya, jadi itu selalu begitu. Bisa 2 lantai, bisa satu lantai. Tapi umumnya di Glodok ini 1 lantai. Ada juga sebagian 2 lantai memanjang ke belakang. Memang aktivitas perniagaan itu sudah ada sejak tahun 1970-an. Iya, begitu dia pindah, dia sudah berdagang. Glodok tentu bukan hanya perniagaan elektronik. Di sini ada banyak kawasan-kawasan yang menjual seperti pernak-pernik, lalu juga kebutuhan pokok lain, dan juga tentu saja kuliner. Ada di Gang Gloria, di Petak 9, Petak 6. Kita akan telusuri bersama. Tim, ada kuping. Boleh, somainya, somai Tangerangnya B2. Makan di dalam boleh, bungkus boleh. Glodok ini sekitar tahun 1700 berapa ya, itu sebenarnya ada yang namanya waterplatz. Waterplatz itu tempat untuk penyulingan air. Air yang biasa mengalir dari Ciliwung itu diolah di situ menjadi air jernih. Jadi, itu adalah sistem daripada pengelolaan air. Kalau sekarang sudah istilahnya PDAM atau bagaimana ya, itu dikelola seperti itu. Dan di situ ada sebuah teknologi bak, begitu pancurannya, begitu pengelolaannya, itu disebutnya sebagai daerah pancoran. Dan pancoran itu mengalir ke Glodok, mengalir ke tempat-tempat yang ada pemukimannya. Dan ini akhirnya oleh masyarakat setempat, karena suaranya seperti glodok-glodok, disebut Glodok. Ya. Saya awalnya ini adalah mitos, tetapi saya sebagai arkeolog akhirnya tuh sudah menemukan bukti bahwa teknologi pancoran untuk pengalihan penyulingan air ternyata sudah ditemukan tahun ini. Belum diekspos. Dalam catatan sejarah, masyarakat Tionghoa sebetulnya sudah tiba di Indonesia sejak abad ke-7, namun baru mulai menetap pada abad ke-11. Awalnya, masyarakat Tionghoa ini berbaur dengan masyarakat Indonesia. Namun, sejak pembangunan Batavia, masyarakat Tionghoa diisolasi dalam satu kawasan yang kalau di Jakarta ini disebut di Glodok, salah satunya adalah di Petak 9 ini. Wilayah Pacinan ini yang kita sebut Pacinan ini terbagi dua. Ada kawasan yang ditata langsung oleh Belanda, itu di sisi sebelah timur. Sekarang namanya Pinangsia.
Sedangkan yang di sebelah barat tidak ditata oleh Belanda. Diberi keleluasaan mereka untuk menata, apa mau pakai feng shui, pakai apa terserah. Makanya bedanya Pinangsia yang dibuat Belanda dan di sisi barat yang sekarang menjadi Pancoran Glodok, itu kalau yang di Pinangsia jalannya lurus. Jadi lurus, tegak, pendek-pendek, nggak panjang. Tetapi kalau yang di Pacinan sekarang atau Glodok atau Pancoran sekarang, itu polanya adalah benar-benar pola kampung. Cirinya adalah labirin. Jadi berbelok-belok semua. Jadi jarang ada jalan yang lurus. Kalau jalan ada yang lurus berarti jalan itu sudah ada perubahan pada zaman modern ketika pelebaran. Nah, jadi itulah ciri dari Glodok atau Pancoran yang sekarang. Nah, perkembangan ini terus ternyata jadi pusat bisnis. Data Bank Indonesia mencatat, sebelum tahun 2000, peredaran uang di Jakarta mencapai 60% dari total peredaran uang di Indonesia. Dari total peredaran uang di Jakarta tersebut, 60% diantaranya bersumber dari kawasan Glodok. Namun, peta ekonomi berubah setelah tahun 2000. Transaksi ekonomi di kawasan Glodok terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008, perputaran uang di Jakarta menurun 40% dari total peredaran uang di Indonesia. Dan pada tahun 2017, Glodok hanya menguasai 30% dari total peredaran uang di Jakarta. Tren penurunan terus terjadi selama 5 tahun terakhir, terutama saat pandemi COVID-19 menghantam semua sektor ekonomi di Indonesia. Ini berarti penurunan peredaran uang di kawasan Glodok telah terjadi lebih dari 20 tahun terakhir. Namun, apakah denyut perekonomian Glodok akan berhenti? Dari sisi pembangunan yang ada di sekitar pasar Glodok, tentunya secara sisi ekonomis harus itu dapat membantu tidak hanya pasar Glodok, tapi juga pusat-pusat perbelanjaan yang ada di sekitar pasar Glodok. Karena kami berharap keberadaan stasiun Transjakarta, halte Transjakarta, ataupun stasiun MRT nantinya, itu kami harap dapat mendongkrak traffic ataupun yang berujung pada transaksi yang ada di pasar Glodok. Selain pembangunan infrastruktur penunjang seperti MRT dan halte Transjakarta, kawasan Glodok juga sedang diproyeksikan menjadi kawasan wisata Pacinan di DKI Jakarta. Pada 27 April 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengumumkan kawasan Glodok sebagai satu-satunya lokasi di DKI Jakarta yang masuk 50 desa wisata terbaik dari 3.400 lokasi di Indonesia. Deretan pedagang yang menjual barang-barang dan kuliner khas tirai bambu, serta keberadaan pusat peribadatan yang berusia ratusan tahun menjadi daya tarik tersendiri di kawasan Glodok. Total udah berapa tahun sampai sekarang? Dagang ini 55 tahun. Sekarang masih laris. Ya buat nutupin hari-hari ya laris aja lah. Buat hari-hari pakai cukup lah. Cuman nggak sampai sekarang nggak kaya-kaya. Kalau masalah bertahan sampai hayat kandung badan saya. Kalau saya udah nggak bisa apa-apa ya udah. Paling juga ya kalau bisa sih punya tabungan dari tua ya kan. Jangan sampai begini sama anak lah ibarat kata. Kita harus punya meri. Ada kan juga tradisi kalau nggak salah melanjutkan. Nggak, kayaknya nggak ada ya, anak saya nggak ada mau. Saya Denny, pemilik orang tua punya, pemilik orang tua saya dari 1930 pertama kali, dari kakek. Udah gitu orang tua saya, papa saya. Nah sekarang saya lagi nerusin, kalau nggak ada halangan sampai anak saya generasi keempat.
pamor kawasan Glodok ini tentu mengikuti pesatnya perkembangan pusat perdagangan lain di pinggiran ibu kota, dan tentu juga terhimpit oleh perdagangan online yang sedang marak saat ini. Namun denyut nadi perekonomian di kawasan ini masih terasa. Kawasan ini menyimpan cerita panjang, sejarah naik dan turun mengikuti perubahan zaman. Glodok tidak mati, Glodok masih hidup dengan budaya dan juga wisata khas Tionghoa. Para pedagang juga akan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti juga yang dilakukan oleh para leluhur mereka. Syed Mansur, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta.